Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam kebaikan, keberkahan, kemurahan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Dan semoga kalian selalu diberikan keberhasilan dalam segala hal. Terima kasih ya untuk yang telah mendukung channel saya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Boleh tanya-tanya di komen, boleh bantu like, share, dan komen video saya agar channel saya ini bisa berkembang. Dan alhamdulillah kita sudah monetisasi, tapi baru dapat sedikit teman-teman. Ayo dukung. Sekarang baru dapat sekitar $5 teman-teman. $5 sekitar ya 45 ribuan lah. Kita nanti sama-sama berbagi ya teman-teman ya. Terus kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis yang saya alami waktu di Gunung Lawu. Tepatnya waktu itu mau malam 1 Suro, kita berencana mendaki sampai ke Sendang Derajat via Cemoro Kandang. Kenapa kita pilih Cemoro Kandang? Pertama, Cemoro Kandang itu jalurnya tidak terlalu nanjak terjal seperti Cemoro Sewu dan Cetho. Jadi masih banyak jalan yang landai, jadi masih bisa kita lalui dengan santai teman-teman. Terus yang kedua, memang Cemoro Kandang ini adalah jalur untuk para peziarah. Karena apa? Di situ tuh banyak tempat-tempat sakral yang bisa dikunjungi oleh para peziarah. Nah, tujuan saya waktu itu hanya sampai di Sendang Derajat. Karena apa? Karena kita hanya perlu mengambil air dari Sendang Derajat itu. Kenapa nggak sampai atas sekalian? Ada beberapa hal yang tidak mengharuskan kita untuk sampai ke atas. Sedangkan kalau malam Muharram Suro itu memang banyak sekali pendaki-pendaki peziarah yang spiritualis yang naik ke Gunung Lawu ya teman-teman. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya percaya atau tidak percaya, Gunung Lawu itu memang benar-benar tempatnya untuk orang itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah teman-teman. Jadi singkat cerita, kita melakukan perjalanan dari Cemoro Kandang sampai di Taman Sari atas, Taman Sari bawah. Terus kita berhenti sebentar, terus kita mengambil air dulu dari kawah Condro Jemuko, ambil air kawah dari Condro Jemuko. Tujuan kita di situ untuk kita mau jamasi. Ada beberapa keris, ada 3 keris, 2 pring petuk, sama waktu itu kul buntut ada sepasang. Jadi kita jamasin di situ. Nah, kejadian mistis yang dialami di situ adalah waktu kita mau naik ke Sendang Derajat itu, di sepanjang perjalanan kita itu mendengar alunan gamelan teman-teman. Alunan suara gamelan. Terus ada kayak orang tuh yang manggil-manggil nama kita. Jadi kita itu dipanggil-panggil namanya Sri gitu. Terus ada teman saya namanya Gito, itu juga dipanggil Gito gitu. Tapi kita sudah sepakat bahwasanya itu hanyalah godaan mistis. Nah,
Sampai di pos 4 kita beristirahat dulu di situ. Sampai di pos 4 kita istirahat, kita makan cemilan yang kita bawa sambil kita bercanda-canda. Nah tiba-tiba tuh seperti ada angin, itu hanya menggoyangkan satu pohon teman-teman. Satu pohon itu yang bergerak, jadi kayak gitu anginnya tuh, jadi pohon yang atas saja yang bergerak teman-teman. Nah di situ saya sudah merasa, waduh, ini jangan-jangan akan terjadi sesuatu nih. Saya bilang sama teman-teman saya, waspada ya, saya bilang gitu kan sama teman-teman saya. Oh iya mbak, iya. Terus setelah itu nggak berapa lama setelah kejadian angin yang meniup satu pohon itu tadi, tiba-tiba itu bukan dari rombongan saya nih, bukan dari rombongan saya, dari rombongan orang lain ini yang berteriak teman-teman, berteriak terus maaf nih, dia ngoceh lari sono sini. Dia perempuan, sudah ya kalau umur mungkin lebih tuaan saya, dia masih agak muda. Nah di situ dia teriak-teriak lari ke sana ke sini. Akhirnya coba untuk disembuhkan oleh beberapa orang, ternyata dia tidak bisa sembuh, masih berteriak, menangis, tertawa seperti itu ya, horor lah. Terus saya coba dekati dia, saya tanya, kamu siapa? Terus dia bilang bahwasanya saya bernama Sekar. Terus kamu wujudnya apa? Dia bilang saya kuntilanak. Kenapa kamu mau dengan orang ini? Dia bilang karena orang ini ada bau darahnya. Ternyata yang bersangkutan ini sedang berhalangan teman-teman, berhalangan. Terus nah setelah itu saya coba, kamu jangan mengganggu, mungkin dia tidak tahu apa yang telah dilakukannya, maka jangan ganggu. Terus tidak, dia harus membawa barangnya itu. Barangnya apa? Saya bilang gitu. Barangnya adalah yang dia buang tuh. Kalau tidak dia akan mati. Saya akan minta nyawanya di sini. Nah, setelah itu kamu tahu saya yang ngomong siapa? Kalau Sekar masih menghargai saya, masih tahu saya yang dimomong oleh Sinulawu. Mohon untuk kembalikan raga anak ini, orang ini, agar dia bisa kembali melanjutkan perjalanan sampai mana arah tujuannya. Terus ini sekarang ini bilang tidak, dia harus turun. Ora kena, dekne kudu mudhun. Aku bakal melu. Tidak, dia harus turun, saya akan ikut dia terus. Terus setelah itu saya bilang, kamu kalau ikut raganya dia tidak akan pernah kuat. Kamu boleh ikut saya turun, tapi jangan ikut raga dia. Nah setelah itu, setelah dia tersadar teman-teman, saya tanyakan, Mbak, mohon maaf sampai lagi halangan. Iya Bu, sampai tadi buang apa? Jadi di pos 4 itu di samping itu kan ada shelter rumah seng itu. Saya buang celana dalam di situ Bu. Oh ya sudah, ayo sampai ambil lagi. Saya nggak berani Bu. Setelah itu diantar oleh 4 orang termasuk saya, 2 temennya, dia dan 1 teman saya diantar. Dan benar teman-teman, itu ternyata dia membuang celana dalam yang bekas ada darahnya itu di
belakang shelter itu. Terus saya bilang, Mbak, sampean kalau masih pengen hidup cepetan turun, nggak usah ikut melanjutkan perjalanan. Saya janji saya akan melindungi sampean, saya akan melindungi sampean sampai bawah. Nanti kalau terjadi apa-apa nanti saya tanggung jawab, saya bilang. Tapi saya hanya akan melindungi sampai di bawah aja ya Mbak. Berhubung Anda sampai sudah membuat kesalahan, ya mohon maaf, sampai harus membersihkan diri dan buang sial. Buang sialnya gimana Bu? Kamu nanti sampai rumah, kalau ada air hujan cepat mandi pakai air hujan. Kalau bisa mandinya itu jangan di bawah genteng ya Mbak, langsung mandi air hujan. Terus kalau nggak nemu air hujan kamu mandi di tempuran seperti itu. Baju yang sampai pakai saat ini dilarung dibuang di sungai Tempur itu. Akhir kata saya tidak jadi ke Sendang Derajat teman-teman, karena satu hal, pertama karena saya juga kasihan ya, namanya mungkin dia baru pertama. Nah sampai turun di bawah, akhirnya setelah sampai di bawah, jadi saya ini nggak jadi melanjutkan ke Sendang Derajat teman-teman. Jadi teman-teman saya Sendang Derajat. Di situ kita ngobrol. Nah di situ kita ngobrol, saya jelaskan bahwasanya sampean nanti cepat pulang dari sini, mandi air hujan, kalau nggak ada mandi ke sungai. Iya Nek, nggih, yang ada tempurannya. Mbaknya ini rumahnya dari Tirtomoyo. Saya nggak tahu Tirtomoyo itu di mana. Saya hanya berpesan agar mandi di air hujan atau air tempuran teman-teman. Kenapa harus mandi air hujan atau air tempuran? Karena gini teman-teman, orang yang mengalami tekanan jiwa atau yang diganggu oleh makhluk halus seperti itu, dia itu akan sembuh dengan sendirinya itu juga dimandikan dengan air tempuran teman-teman. Percaya atau tidak percaya, itu bisa kamu buktikan. Kalau ada tetanggamu yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, bisa kamu coba dengan sering dimandikan dengan air hujan atau dimandikan di air tempuran. Itu akan cepat untuk menyembuhkan. Nah, mbaknya tadi ini kenapa dia bisa diganggu seperti itu? Karena kuntilanak sendiri adalah satu perwujudan jin yang dia itu memang suka darah teman-teman. Jadi dia itu suka mencium bau darah. Terkadang ya mama perempuan yang jika membuang pembalut bekas haidnya itu tidak dicuci dulu, itu akan dijilati nama kuntilanak ini. Kalau nggak percaya apa yang saya omongkan, kalian boleh mencoba. Satu, ambil darah bekas menstruasi seseorang, terus kamu taruh di luar, jangan kamu cuci, pasti akan didatangi kuntilanak atau jin bangsa lain. Jadi hal itu nyata terjadi. Terus yang kedua, kalau orang yang darahnya sudah pernah dijilati sama kuntilanak ini, maka selamanya dia akan diikuti oleh si kuntilanak tersebut, kecuali orang tersebut itu bisa menghalanginya dengan apa? Yaitu tadi, kalau dia masih bisa ditolong ya dengan ditolong dengan mandi air hujan tadi. Secepatnya mandi air hujan, membersihkan diri sebelum haid yang berikutnya. Terus yang kedua, mandi di air tempuran, sungai tempuran sebelum
siklus haid yang selanjutnya teman-teman. Jadi seperti itu. Pada intinya apa yang kita berbuat itu pasti akan mendapatkan karma dan balasan masing-masing yang teman-teman. Seperti orang yang ini kan ibarat kata kotor ya, kotor. Jadi ketika kamu sedang posisi tidak bersih tubuhmu atau jiwamu, jangan melakukan pendakian atau menyambangi tempat-tempat yang sakral, karena percaya atau tidak percaya yang gaib itu ada. Jadi kalian harus tetap waspada, karena yang gaib itu tidak bisa terlihat, tetapi mereka bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi intinya selalu berserah diri kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah, agar Allah bisa memberikan kebaikan dan memberikan perlindungan kepada kita semua.